Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah an-amana bi ni'matil imani wal islam wa akramna bi khilafatihi min jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila akhir ayam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad ay yujahid ar-rajul nafsahu wa hawa. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para asyadi, wabil khusus yang saya hormati al-mukarram Ustaz Ahmad Fatoni Eskom. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah majelis taklim yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga dengan nikmat iman ini hati kita tergerak untuk berangkat ke majelis taklim yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, semua manusia yang mukallaf dituntut oleh Allah untuk beribadah kepadanya, akan tetapi kenyataannya masih banyak yang lalai untuk beribadah kepadanya, masih banyak yang terang-terangan untuk meninggalkan ibadahnya, di antaranya sholat. Kenapa demikian? Inilah karena penyebabnya lemah iman. Kalau sudah punya lemah iman, ini perlu diecas. Kalau HP lobet baterainya berapa? Diecas. Begitupun kita, iman kita, boleh iman kita terkadang turun dan terkadang naik. Ketika iman lagi di bawah, ini perlu diecas. Dengan apa? Di antara dengan harus hadir ke majelis taklim. Sering hadir ke majelis taklim akan menambah iman. Sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh akan menambah iman. Begitu juga dengan menambah iman itu dengan mendengar nasihat-nasihat para alim ulama, para kiai. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nasihat-nasihat kehidupan. Insya Allah dalam satu kisah ini, yaitu kisah Imam Al-Ghazali yang bernama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Imam Al-Ghazali. Ada 6 pertanyaan yang beliau lontarkan kepada muridnya, dan semuanya sangatlah bagus untuk kita ambil nilai-nilai hikmah yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat kepada kita, bisa memotivasi kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana dan singkat ini. Mana yang 6 ini? Yang pertama, ada pertanyaan yang dilontarkan kepada muridnya. Wahai muridku, coba apa yang paling dekat
dengan diri kita di dunia ini. Masih ingat apa yang paling dekat? Para muridnya menjawab, yang dekat itu orang tua, karena pas lihat dekat dengan orang tua. Yang dekat itu para guru. Sebagian muridnya menjawab yang dekat itu sahabat dan kawan-kawan. Terus gimana? Ghazali membenarkan semua jawabannya, tapi ada yang paling benar, bahwa yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Karena mati merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kapanpun, dimanapun kita berada, bagaimanapun posisi kita, maka kematian akan mengintai kita, akan datang kepada kita. Ketika ayah ibu, ketika kita pergi, ayah ibu bukan tentu untuk mendampingi kita. Ketika kita pergi, belum tentu sahabat dan kawan mendampingi kita. Akan tetapi yang selalu mendampingi kita, yang dekat dengan kita adalah kematian. Kata Nabi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Kematian adalah bagaikan sebuah pintu dan setiap manusia akan memasuki. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Ini familiar ayat ini. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya mati. Dalam ayat lain Allah menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia ini mempunyai ajal. Setiap manusia ini mempunyai batas waktu. Ketika sudah sampai ajalnya tiba, tidak bisa meminta kepada Allah untuk dipercepat, tidak bisa minta kepada Allah untuk diperlambat sesaat pun. Ketika ajalnya tiba, disitulah akan terjadi kematian. Oleh karena itu hadirin, mari kita semua untuk siap dan waspada untuk menghadapi kematian. Bukan kita berarti takut mati, bukan kita berarti menjauhi kematian, akan tetapi kita harus siap diri dengan cara apa? Dengan cara menghadapi ajal itu datang kapanpun, dimanapun berada, dengan cara memperbanyak amal-amal soleh untuk bekal nanti setelah kematian. Karena dunia ini tempatnya untuk beramal soleh. Hadirin yang berbahagia, ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wahai muridku, apa yang paling jauh di dunia ini? Para muridnya menjawab, yang jauh itu bulan, yang jauh itu matahari. Sebagian muridnya menjawab, yang jauh itu negeri Cina. Betul, kata Imam Al-Ghazali, semua jawaban kalian adalah benar, tapi ada yang paling benar, bahwa yang paling jauh dengan diri kita adalah masalah. Waktu yang sudah kita lewati tidak mungkin kita akan kembali lagi. Walaupun dengan cara apa sekalipun, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Sejauh-jauhnya bulan masih bisa dijangkau, sejauh-jauhnya negeri Cina masih mudah untuk dikunjungi. Akan tetapi masalah tidak akan bisa dan dapat untuk kembali. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang sekarang ini, digunakan dengan banyak amal soleh, jauhi maksiat. Karena patah mengatakan, al-waktu kasai, waktu bagaikan pedang. Ketika waktu kita digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan kebaikan, dengan amal soleh, maka kita akan merasakan manfaat. Akan tetapi bila mana waktu digunakan dengan keburukan, dengan berbagai maksiat, ini akan menggerok kita. Artinya waktu kita akan kena dampak buruknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya sehingga kita terus bisa berusaha dengan saat ini untuk berbanyak amal soleh, berbanyak kebaikan,
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.